Haleluya, mari kita menyambut setiap orang ke rumah Allah pada hari ini. Selamat datang. Apakah kamu membutuhkan Allah? Amin. Dan mari kita pikirkan pagi ini, kenapa engkau membutuhkan Allah? Dan mari kita ingat, kalau Allah juga membutuhkan kamu untuk memberitahukan pada setiap orang dan dikirimkan pada setiap orang yang membutuhkan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran kita, yaitu Imamat dan Wahyu. Ini adalah sangat bahkan aneh buat banyak orang bagaimana Imamat bisa berhubungan dengan Wahyu. Kita mempelajari bagaimana hal-hal yang Allah beritahukan pada kita di kitab Imamat juga berhubungan dan dipenuhi di dalam Wahyu. Jadi judul pada hari ini adalah Hari Raya Pendamaian dalam Imamat dan penggenapannya dalam kitab Wahyu. Kita telah membaca di Imamat pasal 16, yaitu pusat dari kitab Imamat, yang Imamat itu memiliki 5 persembahan yang berbeda, dan bagaimana cara menyembah Allah, dan berbicara tentang bagaimana menjadi kudus di hadapan Allah. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengizinkan manusia yang telah jatuh karena dosa untuk bisa ditebus sehingga mereka bisa bersama dengan Allah. Bisa datang ke hadapan Allah, tinggal bersama dengan Allah lagi. Dan itu sebabnya itu dipenuhi dalam kitab Wahyu dan kita menunggu pada hari itu. Satu hal tentang kitab Wahyu, pada saat kita berbicara tentang kitab Wahyu, banyak orang berpikir ini adalah sesuatu di masa depan. Tapi ini bukan masa depan lagi. Saya percaya ini adalah masa sekarang. Kita hidup di akhir zaman. Itu sebabnya pada saat kita berbicara tentang penggenapan di kitab Wahyu, kita berbicara tentang dari bangsa Yesus sampai akhir. Itu sekarang. Jadi mari kita pikirkan pentingnya hari penebusan atau hari pendamaian yang ada di Imamat pasal 16 dan hari pendamaian bagi kita. Kapan itu? Kapan hari pendamaian bagimu? Itu adalah hari pada saat kita menerima Yesus Kristus. Itu adalah hari pada saat Yesus mati untuk kita di kayu salib dan memberikan pada kita darahnya, darah hidupnya sebagai penebusan. Jadi, poin pertama, di kitab Imamat pasal 23, ini menetapkan kalender yang berbeda. Hari raya yang berbeda di hadapan Tuhan. Dan saya kasih beritahu kalau saya berbagi notes ini akan berakhir hari ini. Jadi ini agak teknikal. Jadi saya bagikan notes saya untuk membantu kamu. Tapi minggu depan itu adalah ibadah bahasa Mandarin. Jadi saya tidak bisa melakukannya. Imamat pasal 23 berbicara tentang hari raya yang berbeda. Hari raya Tuhan yang berbeda. Dan melalui itu, Allah memberitahu kita kapan kita harus memperingati hari-hari yang berbeda untuk Allah. Dan itu bukan hanya hari libur atau memperingatinya, tapi itu seperti kita menikah atau kita memiliki hubungan yang personal. Kita mengingat hari ulang tahunnya, hari pernikahannya, bukan hanya mengingat hari itu atau tanggal itu, tapi itu memiliki sesuatu yang memiliki hubungan. Kita mengingat ulang tahun setiap orang, dan bukannya sesuatu yang menyulitkan atau kewajiban, tapi itu berhubungan dengan kasih. Kalau kamu mengasihi seseorang, kamu ingat hari-hari mereka, hari-hari penting bagi mereka. Jadi Allah memerintahkan umatnya Israel untuk mengingat, dan itu menjadi fondasi yang penting dan standar bagi waktu Allah. Bukan hanya di perjanjian lama, tapi hari ini menunjukkan waktu
itu yang penting di garis waktu sejarah penebusan dan menunjukkan pada kita, bahkan menubuatkan apa yang Allah akan lakukan di sejarah penebusan di akhir zaman. Jadi bukan hanya memperingati penebusan, tapi mengantisipasi penggenapan di masa depan. Mengantisipasi apa yang Allah akan lakukan. Jadi kita telah melalui 7 hari raya atau 8 hari raya Tuhan, tapi kita akan melakukan review yang cepat. Yang pertama, Paskah melambangkan atau digenapi melalui kemenangan anak domba. Siapa anak domba itu? Yesus adalah anak domba sejati, anak domba Paskah sejati, yang berbicara tentang penyaliban Yesus. Pembebasan Paskah melalui darah anak domba. Di dalam Exodus, sebelum Exodus, mereka memiliki darah anak domba dan mereka melalui Paskah dan digenapi dalam Kristus, anak domba yang disembelih dalam kemenangannya menjamin penebusan akhir. Dan perjamuan Paskah diketahui sebagai Pasach dalam Ibrani, kita sebut itu pada zaman Yesus itu adalah perjamuan terakhir. Itu sebenarnya adalah perjamuan Paskah dan itulah perjamuan pernikahan anak domba yang akan digenapi di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 dan Yesaya pasal 25 berbicara tentang hari pesta pernikahan surgawi akan kita miliki dengan Tuhan. Dan apakah kamu senang hari ini berada di gereja? Kenapa? Kamu sudah menciumnya kan? Makanan nunggu kita di luar sana. Apakah itu yang membuat kita senang? Kamu semua diundang untuk mengikuti pesta di luar sana. Jadi saya harus lebih cepat menutup sermon ini. Tapi pada pesta yang terakhir, apa kamu senang diundang ke sana? Dan itu yang Tuhan beritahu pada kita melalui kalender, melalui hari raya ini. Ia berbicara, saya ingin makan dengan kamu. Kamu ingin makan dengan siapa? Kamu ingin berpesta dengan siapa? Pada saat kamu memiliki pesta, siapa yang kamu undang? Siapa orang pertama yang kamu bisa ingat untuk mengundang? Keluarga kamu, orang yang kamu kasihi. Allah mengundang orang-orang yang ia kasihi, anak-anaknya. Dan mereka yang diundang ke dalam perjamuan ini spesial bagi Allah. Yang kedua, buah sulung. Itu adalah hari raya buah sulung. Ini berbicara tentang kebangkitan Allah. Dan Yesus adalah buah sulung kebangkitan Kristus. Dan berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan orang-orang tebusan sebagai buah sulung dalam kitab Wahyu. Kamu dan saya juga disebut sebagai buah sulung di dalam Yesus Kristus. Dan berbicara tentang panen awal kehidupan kebangkitan. Kita yang mati dalam Kristus, tapi dalam dosa, tapi dalam Kristus kita akan dibangkitkan. Itu sebabnya kita adalah buah sulung. Buah dari kebangkitan. Yang ketiga, Pentakosta. Juga dikenal dengan hari raya panen di perjanjian lama dan hari raya 7 minggu. Dan Pentakosta ini yang kita tahu setelah Yesus mati di kayu salib, berapa hari? Hari ke-50 setelah kebangkitannya. Ada hari ketika Roh Kudus turun kepada orang-orang yang mencari padanya, yang menunggu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Setelah 40 hari sejak kebangkitan Yesus, naik ke surga dan orang-orang pengikutnya itu menunggu dan menerima Roh Kudus. Fenomena apa yang terjadi pada Pentakosta? Kalau kamu berbicara dengan hati-hati, Kisah Para Rasul pasal 2, bukan hanya berbicara roh, tapi juga tentang pengertian, pemahaman akan bahasa itu. Itu adalah tentang
pemahaman, mengerti satu dengan yang lainnya. Dan fenomena apa lagi? Yesus berbicara di Yohanes pasal 16, Yesus berkata, "Saya akan kembali ke rumah Bapakku." Tapi kapan kamu menerima Roh Kudus, Roh Pembantu, Roh kebenaran, kamu akan mengerti semua yang saya ingin katakan pada kamu. Sekarang kamu tidak memiliki pengertian itu. Jadi, hasil yang paling penting dari menerima Roh dari Tuhan, itu adalah mengerti bahasanya, mengerti firman-Nya. Apakah Roh Kudus telah datang pada kamu? Seperti yang kamu lihat, dalam 3 hari raya pertama, ini berbicara tentang perjalanan kita dalam iman. Kita menerima Kristus, kita menerima keselamatan melalui darah-Nya. Dan kita menjadi buah sulung hidup kita. Kita menerima hidup yang baru. Dan sekarang, Ia memberikan kita Roh-Nya. Dan kita menerima firman-Nya dan kita mengerti firman-Nya. Dan umat Allah berkumpul. Itu adalah panen dari jiwa. Pentakosta, hari raya panen, menunjuk pada pengumpulan bangsa-bangsa ke dalam kerajaan Allah. Musim panas ini, kita sudah masuk ya, karena Singapura itu musim panas panjang tahun. Tapi bulan ini, akhir Juli sampai akhir Agustus, akan ada konferensi musim panas di Korea, di gereja utama kita, di gereja pusat kita, dan ada 50-60 pendeta dari Mesir, Arab, Afrika, bangsa-bangsa yang berbeda di Afrika, Asia Tenggara, Amerika, seluruh dunia, bahkan dari Eropa, bahkan dari Amerika Utara, mereka datang dan berkumpul untuk beribadah pada Allah dan menerima firman. Dan sebagai bagian dari proyek Hora 120, dan saya percaya ini adalah awal dari penggenapan dari pengumpulan bangsa-bangsa ke dalam kerajaan Allah. Kita sedang melakukan hal itu. Jadi tolong berdoa untuk pekerjaan ini. Setan sedang bekerja keras dengan cara yang berbeda untuk menghalangi hal itu, tapi kita perlu berdoa untuk mendukung. Bahasa yang berbeda, bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, negara yang berbeda, semua datang untuk satu tujuan, untuk kerajaan Allah. Firman disampaikan melalui orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dan memahami firman. Kor hari ini bernyanyi, orang-orang membutuhkan Tuhan. Dan ini adalah Allah yang membutuhkan kita untuk menggapai orang-orang seperti itu. Ini adalah Pentakosta yang sejati. Yang keempat, Hari Raya Sangkakala. Itu adalah hari pertama dari bulan Tishri. Melalui bacaan kita berbicara tentang hari pendamaian, yaitu hari ke-10 dari bulan Tishri, yaitu bulan ke-7. Tishri, pada saat itu sangkakala dibunyikan di seluruh bangsa Israel, dan ini melambangkan penghakiman dengan sangsala di Wahyu pasal 8 sampai 11. Membunyikan sangkakala, bunyi sangkakala melambangkan memproklamasikan firman Allah di tempat lain di Wahyu, tempat lain di Alkitab. Pada saat suara Allah disuarakan, ini seperti suara trompet, suara sangkakala. Ini seperti suara gemuruh. Bunyi sangkakala melambangkan keluarnya firman Allah. Dan saya berdoa dan percaya melalui kamu dan saya, melalui gereja Sion, Allah akan membunyikan sangkakala ini.
Sangkakala memanggil Israel untuk bertobat dan bersiap menghadapi penghakiman. Semoga kita bisa menerima suara sangkakala itu. Jawaban dari orang yang mendengarkan suara sangkakala itu adalah apa? Itu adalah pertobatan dan kita akan dipersiapkan untuk penghakiman terakhir. Wahyu, sangkakala dalam kitab Wahyu mengumumkan penghakiman yang mengarah pada penebusan akhir dari ciptaan. Saya sudah mengulang ini dari minggu lalu atau minggu sebelumnya. Allah, pekerjaan penebusan Allah terjadi bersama-sama dengan penghakiman. Contoh yang saya berikan itu adalah Bahtera Nuh. Untuk orang yang di dalam itu adalah penebusan, orang yang di luar itu adalah penghakiman. Sama seperti proklamasi yang sama itu akan menjadi penebusan bagi orang-orang dan pada saat yang sama menjadi penghakiman bagi yang lain. Jadi apakah suara sangkakala ini akan menjadi penebusan dan penyelamatan bagi kamu atau penghakiman untuk kamu? Yang kelima, Hari Raya Pendamaian. Ini yang kita sedang baca pada hari ini. Ini berbicara tentang hari penghakiman terakhir. Tapi pada saat yang sama, itu adalah pekerjaan penebusan yang terakhir. Saya akan berbicara tentang hal ini nanti, jadi saya akan sebut yaitu pekerjaan penyucian terakhir. Pekerjaan penyucian bagi umat Allah itu berakhir pada pengudusan. Mereka yang tidak percaya pada Allah itu akan berakhir pada penghakiman. Jadi kita berbicara tentang hari raya saat ini berjalan dalam iman. Kita menerima firman Allah, kita menerima Paskah, kita menjadi buah sulung di hidup yang baru. Kita semakin mengerti firman Allah. Kita mendengar firman diproklamasikan dan kita menjadi peniup sangkakala. Dan pada hari pendamaian, pekerjaan penyucian terakhir untuk semua dosa kita, semua kegelapan. Dan akhirnya ada Hari Raya Pondok Daun. Allah berdiam bersama dengan umatnya. Ini melambangkan langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, yang turun dari surga. Di Wahyu pasal 21 berbicara tentang skema suci terakhir bagi kita. Yang terakhir, Allah berdiam bersama dengan umatnya. Ini berbicara tentang kita yang merupakan orang yang jatuh dalam dosa, yang pasti akan hancur karena dosa, bisa ditebus dan dibersihkan dan semakin dekat, sampai kepada tempat maha kudus, tempat kediaman Allah. Dan dalam Alkitab, di Wahyu, ini berbicara tentang ini adalah Yerusalem baru, di mana kita bisa bertemu, menemukan keberadaan Allah dan bahkan berdiam bersama dengan Dia. Tema Hari Raya Pondok Daun tentang Allah berdiam di antara umatnya digenapi mencapai puncaknya di Yerusalem baru, tempat Allah berdiam bersama umat tebusannya selamanya. Yang poin nomor 2, mari kita pikirkan lebih spesifik tentang Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian sebagai pusat teologis dan struktur kitab Imamat. Dan kalau kita lihat struktur dari kitab Imamat, bagaimana itu ditulis, ini yang kita dapatkan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengartikan dan mempelajari Alkitab seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Alkitab atau ahli teologi. Dan kalau saat kita menganalisa strukturnya, ayat 1 pasal 1 sampai 7 berbicara tentang korban dan paralelnya itu dipenuhi di sini. Imamat pasal 23 sampai 27 itu adalah masa kudus dan hari raya.
Bagian kedua, pasal 8-10, penetapan iman. Itu di Imamat pasal 21 ayat pasal 21 sampai pasal 22 itu tentang kekudusan imam. Dan pasal 11 sampai 15 tentang pembedaan yang kudus dan yang najis. Itu paralel dengan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita menyadari dan pada saat kita tahu dan pada saat kita menetapkan pembedaan ini, itu akan menuntut kita pada kehidupan yang kudus. Dan pada pusatnya dari semua itu, pusatnya itulah hari raya pendamaian, titik pusatnya. Semua penggenapan ini tidak bisa terjadi tanpa pekerjaan pendamaian ini. Kita menjadi kudus atau memiliki kehidupan kudus, kita menjadi imam kudus dan pada akhirnya hidup pada masa-masa kudus dan hari raya dan mengikuti perayaan Allah yang terakhir, itu tidak bisa terjadi sebelum hari raya pendamaian terjadi dalam hidup kita. Dan hari pendamaian itu, saya sebut sebelumnya, itu berbicara tentang dan melambangkan salib Kristus. Jadi, pengaturan ini menyingkapkan bahwa imamat bukan sekedar tentang kekudusan sebagai tujuan itu sendiri, melainkan tentang kekudusan sebagai sarana untuk bersekutu dengan Allah yang hidup. Kekudusan itu bukan tujuan. Kekudusan itu adalah cara, sarana. Tujuannya adalah untuk bersekutu dengan Allah, hidup dengan Allah. Jadi sistem darah kurban, Imamat pasal 1-16 adalah tentang kepentingan dari darah itu, juga ayat 17, itu adalah tentang mendekati Allah, untuk bisa datang ke hadapan Allah. Kamu datang ke hadapan Allah, lalu apa? Apakah itu akhirnya? Enggak kan? Ini berbicara tentang kode kekudusannya itu hidup di dalam hadapan Allah, hidup dengan Allah. Kalau kamu datang dengan Allah, ini ada masalah dengan manusia bahkan sekarang. Saya akan gunakan analogi dengan pernikahan. Terutama kalian yang belum menikah, dengar dengan hati-hati. Pernikahan itu bukan akhir. Banyak orang hidup dan pacaran dan berpikir kalau pernikahan itulah akhir dari cerita, itu adalah tujuan hidup mereka. Itu bukan akhirnya. Itu sebabnya mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah pernikahan. Itu hanya awal. Ini adalah sarana untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga yang indah. Datang ke hadapan Allah itu bukan akhir. Hidup dengan Allah itu adalah tujuannya. Imamat pasal 19 ayat 2, Allah berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduskanlah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya ingin kamu seperti aku. Saya ingin hidup bersama dengan kamu. Atribut dari Allah yang telah kita hilangkan karena kejatuhan, karena dosa, Allah berkata, saya ingin kembalikan kepada kamu. Yang ketiga, darah, hidup, dan akses ke hadirat Allah. Struktur imamat menunjukkan bahwa darah dan hidup dalam darah dan kekudusan adalah dua bagian dari gerakan yang sama menuju persekutuan dengan Allah. Jadi kita perlu dua-duanya. Darah kurban membuka jalan menuju hadirat Allah. Itu adalah pembenaran. Kekudusan menopang kehidupan di dalam hadirat Allah. Itu adalah pengudusan. Banyak orang berhenti pada pengudusan. Berhenti pada pembenaran. Tapi saya berdoa kamu dan saya tidak hanya berhenti pada pembenaran, tapi juga bisa masuk ke dalam pengudusan. Dan ini juga mencerminkan teologi dari Paulus, dari Rasul Paulus. Lebih dari di dalam Roma pasal 5 ayat 9-10, lebih-lebih karena
kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Semoga keselamatan itu diberikan kepada kita semua. Imamat pasal 17 ayat 11 berkata kalau ada nyawa, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan jadi ketika Yesus mencurahkan darahnya pada kita, ia memberikan nyawanya. Dan semoga darah itu diberikan pada kita, dan darah itu ditekankan bukan sebagai simbol kematian, melainkan sebagai wahana kehidupan. Yang ketika dibawa ke ruang Maha Kudus pada hari raya pendamaian, memungkinkan akses kepada sumber kehidupan, Allah sendiri. Jika hidup yang dibawa ke dalam tempat kehidupan, maka itu menciptakan keajaiban, akan membuat suatu hal yang begitu indah. Dan pada akhirnya hari raya pendamaian itu adalah hari pendamaian digenapi dalam Wahyu. Dan itu adalah hari ini, sekarang. Jadi saya berdoa semoga kalian, bukan hanya member tapi juga yang datang, semoga berkat ini diberikan kepada kalian. Hari raya pendamaian hari raya pendamaian memungkinkan akses pada sumber kehidupan Allah sendiri. Dengan demikian, hari raya pendamaian adalah momen ketika hidup masuki tempat kehidupan, mencapai rekonsiliasi, membuka jalan bagi umat manusia untuk tinggal bersama dengan Allah. Dan itu adalah ketika setiap orang itu bisa didamaikan. Apa yang didamaikan? Itu berarti dosa kita dimaafkan dan kita menjadi satu dengan Allah lagi. Itu adalah hari ketika, dan tema-tema hari raya pendamaian itu penyucian, rekonsiliasi, dan masuk ke dalam hadirat Allah digenapi dalam penghakiman terakhir dalam kitab Wahyu. Masuknya imam besar ke tempat Maha Kudus tahun sekali menggambarkan Kristus, imam besar agung yang masuki bait suci surgawi, sesuai dengan Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 12, yang masuki bait suci surgawi sekali untuk selamanya untuk menggenapi penebusan. Dan itu sebabnya awalnya saya bertanya, kapan hari penebusan bagi kamu? Yesus melakukannya di kayu salib. Tapi itulah hari pada saat kita menerimanya, pada saat kita percaya kepadanya. Itu adalah ketika kita bisa ditebus, pada saat kita diselamatkan. Pada hari itu, ada 2 kambing. Beberapa tempat sebut itu domba, tapi ada 2 kambing. Yang pertama adalah menjadi kambing hitam yang membawa dosa ke padang gurun. Jadi semua dosa umat Israel dimasukkan ke dalam kambing itu dan akan dikirim ke padang gurun dan akan menjadi korban untuk binatang liar di padang gurun. Dan ada kambing lain yang menjadi korban penghapusan dosa. Dan itu sejajar dengan Kristus yang menanggung dosa di luar perkemahan di Ibrani pasal 13 ayat 12. Dan penghapusan dosa terakhir dari dunia. Dan di kitab Wahyu pasal 16 kita melihat 7 cawan perhakiman.
dan itu menyucikan dunia ini dari kerusakan, sama dengan bagaimana air ritual menyucikan kita dari, kenajisan pada hari pendamaian. Mmm, memberikan, penghakiman bagi roh-roh najis dan kejatuhan dari Babel yang menggambarkan penyingkiran dari kenajisan itu. Jadi kalau kita lihat di Wahyu ada banyak penghakiman, penghakiman 7 trompet dan 7 cawan. Umat-umat Allah ada di sana. Pada awalnya mereka awalnya mereka melalui, penderitaan karena binatang buas, pada setan, karena iblis, dunia menolak mereka. Mempersekusi mereka, menindas mereka, tapi mereka akan, dimateraikan oleh Allah, oleh namanya, oleh darah Yesus Kristus. Dan setelah itu, kamu akan melihat penghakiman dari sangkakala dan cawan itu menargetkan kepada orang-orang yang tidak percaya pada Allah, setan. Penghakiman terhadap setan, iblis. Bagaimana dengan umat Allah? Seperti di dalam Mesir, mereka akan diselamatkan. Mereka akan dilindungi, mereka akan, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan dihakimi atau kita akan menjadi orang yang akan dilindungi oleh Allah? Sekarang itu adalah cara kita untuk bisa masuk ke dalam perlindungan itu. Itulah cara kita untuk bisa masuk ke dalam, eee, bahtera Nuh. Saya benar-benar berdoa sekali lagi, kamu dan saya, kita akan datang ke dalam bahtera rohania itu. Kita bisa dalam perlindungan Allah. Kalau kamu tidak yakin di mana kamu akan berada, di dalam perlindungan Allah atau di dalam penghakiman Allah, kita harus berdoa, kita harus mulai berdoa. Tulah-tulah tersebut sejajar dengan tulah-tulah Mesir yang menyingkapkan penghakiman sebagai sarana pembebasan bagi umat Allah. Di Mesir, 10 tulah umat-umat Allah merasakannya bersama-sama. Tapi belakangan, mereka dilindungi dan tulah ini tidak mengenai atau tidak, mengganggu orang-orang Israel, itu hal yang sama. Yerusalem baru adalah ruang kekudusan mutlak, sama seperti kemah suci itu ada di tempat Maha Kudus, di mana yang najis tidak mungkin masuk, memenuhi persyaratan imamat, bahwa yang najis tidak boleh mendekati kediaman Allah. Kamu dan saya berdoa bisa dibersihkan oleh darah Yesus Kristus dan kita bisa mendekati kediaman Allah. Jadi dalam kitab Wahyu, hari raya pendamaian kosmis telah lengkap, telah genap. Kitab-kitab dibuka, penghakiman dijatuhkan, dosa dan laut disingkirkan, dan orang-orang tebusan, kamu dan saya, dikuduskan oleh darah anak domba masuk ke dalam kepenuhan hadirat Allah selamanya. Visi terakhir kitab Wahyu tentang Allah yang tinggal bersama dengan umatnya di Yerusalem baru, di bait suci baru, kemah suci baru, bukan hanya tidak ada dosa lagi, tapi juga tentang kehidupan yang berlimpah yang tidak berkesudahan di hadirat Allah, yang adalah hidup. Konklusi yang terakhir, jadi kita berbicara tentang hari raya Tuhan, kita berbicara tentang penggenapan dari hari raya pendamaian. Apakah kamu siap? Apa kamu bisa menjadi orang yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru? Untuk itu bisa terjadi, kita harus bisa melalui hari raya pendamaian. Dan semua ini dalam aplikasi bagi kita. Banyak orang berbicara terlalu ringan untuk percaya kepada Yesus dan pergi ke gereja dan pergi ke surga. Seperti Injil itu atau darah Kristus itu seperti tiket dan menentukan kemana kamu akan pergi setelah kamu mati. Itu bukan gereja dan itu bukan Alkitab dan itu bukan Injil. Keselamatan bukan hanya
ngambil keputusan di mana kamu bisa pergi setelah kamu mati. Jadi bukan hanya, "Oh, saya percaya pada Yesus dan saya akan pergi naik ke surga." Dan apa itu? Alasan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengizinkan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan virtual di surga, tapi untuk ke kerajaan di masa depan di surga, tapi untuk mengizinkan kita untuk hidup di kerajaan Allah di sini dan sekarang di dunia ini. Apakah kamu ada di dalam kerajaan Allah? Apakah kamu diselamatkan? Apakah kamu telah diselamatkan? Mari kita mengeluarkan diri kita dari sudut pandang itu, kalau keselamatan itu memberitahu pada kita di mana kita akan pergi, surga atau neraka setelah kita mati, bukan, tapi untuk mengizinkan kita untuk bisa hidup di surga sekarang. Keselamatan bukan hanya hasil, itu adalah proses, dan proses itu memperbaharui kehidupan kita setiap hari, seluruh hidup kita. Bukan terjadi setelah kamu mati dan mengubah kamu tiba-tiba. Perubahan itu dimulai dari sekarang. Itulah proses. Tuhan datang untuk mengubah kita dan untuk memulai hidup yang baru dalam diri kita. Itu adalah Injil. Dan seperti yang kita lihat dari hari raya itu setiap hari, itu menunjukkan pada kita langkah yang harus kita lakukan untuk datang ke hadapan Allah di dalam kehidupan iman kita. Itu adalah kehidupan iman. Itu bukan hanya datang ke gereja, tapi untuk mengenal Dia. Sesuai dengan Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup kekal. Kalau kamu ingin hidup kekal, inilah itu. Hidup kekal adalah untuk tahu kalau Allah satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang Ia kirim." Dan kata tahu bukan hanya pengetahuan biasa. Banyak orang pikir mereka akan menerima hidup kekal dan keselamatan karena mereka tahu nama Yesus dan mereka tahu fakta kalau Yesus mati untuk kita. Apakah kamu bisa menikah dengan orang hanya dengan tahu nama orang itu dan mengetahui beberapa sejarah dari orang itu? Enggak. Kita harus benar-benar mengetahui orang itu. Kita harus masuk ke dalam hubungan itu. Dan hubungan itu harus membuahkan kasih, sama seperti keselamatan. Hidup kekal itu mengetahui Dia sampai pada poin itu berbuah kasih. Hubungan yang personal dan penuh rasional. Dan hidup kekal itu adalah pengembalian dari hubungan kita yang rusak dengan Allah dan hidup dalam kepercayaan dan pengetahuan Dia dalam hubungan yang telah dikembalikan itu. Percaya pada Yesus bukan berarti hanya setuju pada doktrin, tapi itu total transformasi atau perubahan dalam kehidupan seseorang dalam hubungan dengan Dia. Jadi mari kita pikirkan keselamatan dan hubungan kita dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati setelah dibangkitkan untuk mereka. Saya tidak mencoba untuk membuat kamu tidak memiliki keselamatan atau apa itu, tapi saya meminta kamu untuk memikirkan hubungan kamu dengan Allah. Dan ini juga adalah tujuan dan kepentingan dari Hari Raya Pendamaian. Semoga Hari Raya Pendamaian ini terjadi pada dirimu sehingga Hari Raya Kemah Suci ini pada saat kita masuk ke dalam Yerusalem baru juga menjadi milik kamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, saya bersyukur karena Engkau mengizinkan dan berikan kita Yesus dan kematiannya di kayu salib, sehingga hidupnya bisa ditransfer kepada kami. Bapa, semoga kami bisa hidup sebagai orang-orang yang menerima hidup. Semoga hidupmu menjadi aktif dan semoga darahmu, firmanmu menjadi aktif dalam hidup kita, hidup kami. Semoga hidup kami bisa mulai dan terus-menerus berubah dan bertransformasi.
mengeluarkan segala sesuatu yang tidak bersih dalam kasih karunia-Mu. Semoga dosa kami dimaafkan, diampuni melalui kekuatan darah Yesus, dan kami berdiri di hadapan tahta-Mu sekarang, bisa menjadi kudus karena kasih karunia-Mu, karena pekerjaan Yesus. Kita tidak hanya datang ke hadapan-Mu, tapi terus hidup dengan-Mu dan dalam hadirat-Mu. Izinkan semua orang di sini, setiap anggota Gereja Sion, untuk bisa hidup bersama dengan-Mu. Bukan di masa depan, tapi juga hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.